edisi hari ini, Senin tanggal 25 Juli 2016. Kami sampaikan sari berita penting. 7 warga negara Indonesia meninggal akibat kapal yang ditumpanginya tenggelam di perairan Malaysia. Politisi Jerman mendesak dilakukannya pengetatan terhadap pengendalian penjualan senjata setelah terjadi penembakan di Munchen tanggal 22 Juli lalu. Itulah di antara berita-berita yang segera kami sampaikan. Inilah warta berita selengkapnya. Saya Ardian Majid Kobat. Berita pertama pagi ini, kecelakaan kapal pengangkut tenaga kerja ilegal dari Batam menuju Johor, Malaysia kembali terjadi. 7 jenazah ditemukan di laut, 22 orang lainnya masih dalam pencarian dan 34 orang selamat. Tim SAR serta Badan Kuasa Maritim Malaysia masih akan terus melakukan pencarian. Kita simak laporan reporter Agrani Sihombing. Penyeberangan laut dengan menggunakan kapal boot tidak resmi atau ilegal mengangkut penumpang yang merupakan warga negara Indonesia WNI kembali terjadi di perairan pantai timur laut Semenanjung, Malaysia. Penyeberangan ilegal terjadi pada Sabtu malam, menyebabkan korban jiwa ketika boot tersebut dihantam gelombang tinggi. Saat ini otoritas telah berhasil menemukan 7 WNI yang menjadi korban. Atas Perhubungan KBRI Malaysia, Kapten Muhammad Abdu kepada RRI mengatakan penyeberangan ilegal ini terjadi di pantai Batu Layar, Johor, Malaysia. Kapal tersebut tidak memiliki manifest penumpang yang pasti, namun berdasarkan pengakuan korban kapal mengangkut sekitar 64 penumpang beserta tekongnya. Selain 8 orang korban yang ditemukan, pencarian masih akan dilakukan pada korban hilang lainnya, lebih dari 20 orang. Hingga kemarin, tim SAR berhasil menemukan jenazah 7 orang, terdiri dari 2 laki-laki, 5 perempuan, yang salah satunya sedang dalam keadaan hamil. Yang meninggal 8 orang, 2 laki-laki, 5 perempuan, 1 bayi perempuan. Sebetulnya karena ibunya sedang mengandung, jadi kita hitung 2. Sebetulnya cuma 7, tapi karena ibu itu sedang mengandung besar, jadi bayinya pun akhirnya juga kita hitung. Yang selamat 24 orang, 26 laki-laki, 8 perempuan. Yang masih dicari, tapi ini kemungkinan ya, karena memang nggak ada manifesto 22 orang. Abdu menambahkan meskipun Badan Penegak Hukum Maritim Malaysia telah meningkatkan patroli, namun penyeberangan ilegal masih terjadi. Untuk peristiwa ini, KJRI Johor Bahru menyediakan nomor telepon yang dapat dihubungi masyarakat untuk mencari informasi tentang keluarga mereka yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Sungai Rengit. 6017 730 424, 6016 790 1164 dan 6010 663-2211. Kapal yang mengangkut 64 penumpang ilegal ini berangkat dari Batam menuju ke Johor, Johor Bahru. Sejak tahun 2013, setidaknya telah terjadi 7 kali tenggelamnya kapal pengangkut TKI tanpa dokumen melalui jalur tidak resmi. Peristiwa tersebut juga telah menyebabkan sedikitnya 152 orang meninggal dunia dan hilang. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agrani Sihombing melaporkan. Presiden Joko Widodo mengancam akan menjatuhkan sanksi hukum kepada setiap wajib pajak yang menyimpan uangnya di luar negeri bila tidak mau mengikuti program tax amnesty. Mengenai hal itu dilaporkan reporter Syarif Hasan Salampesi. Presiden Jokowi mengingatkan pelaku usaha untuk membawa pulang uangnya yang tengah disimpan di luar negeri ke Indonesia. Uang itu sangat dibutuhkan pemerintah sebagai modal pembangunan infrastruktur. Jika pelaku usaha tidak membawa uangnya kembali, maka Presiden Jokowi mengatakan akan ada sanksi hukum yang bakal dijatuhkan. Dalam acara silaturahmi nasional bersama pendukungnya di Jakarta, Jokowi mengaku sudah mengetahui banyak pelaku usaha, bidang minerba dan lainnya secara diam-diam menyimpan uangnya di beberapa bank di luar negeri untuk menghindari pajak di Indonesia. Namun, melalui program tax amnesty yang tengah digodok pemerintah, Presiden Jokowi ingin memberi pengampunan kepada pelaku usaha yang mau bekerja sama. Berapa ribu triliun uang kita, mulai dari dulu bumi minyak, bumi kayu, bumi minerba, yang uangnya tidak disimpan di negara kita tapi disimpan di luar negeri. Nggak apa-apa, sebetulnya nggak apa-apa kalau itu dalam rangka untuk kepentingan nasional. Tetapi saat ini negara sangat membutuhkan
negara sangat membutuhkan. Oleh sebab itu saya sampaikan bahwa diperlukan partisipasi dari warga negara dalam kondisi ekonomi dunia yang sangat sulit seperti sekarang ini, untuk membawa lagi uang-uang itu ke dalam negeri, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi, bagi kemakmuran rakyat. Enak saja makan di sini, bertempat tinggal di sini, mencari rezeki di sini, ya enggak? Berusaha di sini, kemudian uangnya yang menikmati negara yang lain. Negara lain makmur karena uang-uang kita. Presiden Jokowi memimpin sosialisasi program teks amnesti yang pertama kali diadakan di Jakarta, menyusul Surabaya, Medan, dan kali ini dilakukan di hadapan pendukungnya sendiri. Presiden optimis keberhasilan program teks amnesti ini akan mampu menggerakkan perekonomian nasional. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menilai keputusan Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag tidak perlu disikapi dengan mengungkap kebenaran. Ketua Bidang Hukum PBNU Robikin M. Has menyatakan mengungkap kebenaran dalam peristiwa itu hanya akan mengoyak kedamaian di tanah air. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rahmat Zen. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menilai rekonsiliasi secara alamiah jauh lebih baik dilakukan berbagai pihak yang terlibat peristiwa 1965. Karena itu keputusan Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag tidak perlu disikapi dengan mengungkap kebenaran. Ketua Bidang Hukum PBNU Robikin MH mengatakan, justru bila ada upaya mengungkap kebenaran akan terjadi klaim maka dapat mengoyak rasa kedamaian dan ketentraman. Ia menyatakan sebenarnya rekonsiliasi secara alamiah telah berjalan dengan baik, karenanya sebagaimana dalam kaidah Islam, kedudukan tertinggi dalam hubungan manusia ketika terjadi peristiwa tertentu, maka bukan hanya memaafkan tetapi juga sekaligus harus dilupakan. Apalagi menyangkut Pengadilan Rakyat Internasional, PBNU tidak melihat hal itu serius, sebab bukan pengadilan resmi yang didirikan berbagai negara, tetapi merupakan pengadilan partikelir, artinya putusannya tidak memiliki kekuatan mengikat kepada negara dan pihak lain. Rekonsiliasi secara alamiah itu tidak terjadi di basis-basis di mana tokoh-tokoh NU menjadi korban terjadinya peristiwa 48 dan juga 65, termasuk pihak lain misalnya yang jadi korban, PKI misalnya. Itu sudah kehidupan masyarakat, kehidupan sosialnya sudah berlangsung dengan baik secara alamiah. Justru kalau kemudian ada upaya-upaya untuk mengungkap kebenaran, begitulah klaimnya, maka itu bisa mengoyak rasa kedamaian, rasa ketentraman, dan rasa kedamaian itu juga merupakan bagian dari tujuan hukum. Kalau kemudian misalnya rasa kedamaian itu terkoyak, maka tentu saja rasa keadilan masyarakat juga bisa terkoyak. Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Internasional menyatakan negara Indonesia bertanggung jawab atas beberapa kejahatan terhadap kemanusiaan pada peristiwa 1965. Majelis Hakim merekomendasikan agar pemerintah Indonesia meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban. Selain itu, Indonesia didesak melakukan penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana tuntutan Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Indonesia dan Uni Eropa sudah memastikan perundingan kerjasama kemitraan ekonomi komprehensif IEU CEPA akan dilanjutkan. Kadin Indonesia menyatakan dukungannya dan berharap perundingan itu sukses dan selesai tepat waktu agar dapat mendorong peningkatan ekspor Indonesia. Kita simak laporan selengkapnya bersama reporter Magdalena Krisnawati. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia berharap perundingan Indonesia-Uni Eropa terkait kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif atau IEU CEPA selesai dalam waktu 1,5 hingga 2 tahun ke depan. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roslani menepis kekhawatiran akan dampak negatif IEU CEPA bagi perekonomian Indonesia. Karena menurut Rosan, pemerintah Indonesia bisa bernegosiasi agar perundingan tersebut juga menguntungkan dan melindungi perekonomian dalam negeri. Dalam acara diskusi di kantor Kadin Indonesia pekan ini, Rosan menyatakan keyakinannya kerjasama kemitraan IEU CEPA bisa meningkatkan ekspor Indonesia dan mendorong daya saing produk Indonesia. Kita sih mengharapkan ya dalam waktu 1,5 sampai 2 tahun ini selesai ya. Kan scoping papersnya itu juga sudah disepakati waktu Pak Jokowi ada di Brussels ya. Itu juga sudah disepakati. Dan itu pun
dari kita memberikan masukan gini juga, bahwa walaupun ini perdagangan USEPA perdagangannya dibuka free trade agreement dalam siap perdagangan, kita kan bisa minta apa yang kita tetap ingin jaga itu tetap bisa gitu. Jadi tidak dibuka-buka 100% juga enggak kayak gitu. Itu kan kekhawatiran orang melihatnya, wah kalau perdagangan bebas ini berarti kita dibuka semuanya gitu. Enggak itu juga. Ada yang bisa kita minta, yang kita negokan, karena misalnya untuk UMKM kita ditanya, UMKM kita ingin seperti ini, itu bisa gitu. Jadi saya sih bisa mengerti ada keraguan-raguan mengenai hal itu, tapi menurut saya yang penting negosiasinya pemerintah kita mesti pintar. Setelah sempat terhenti beberapa waktu, Indonesia dan Uni Eropa pada pertengahan bulan Juli kemarin sepakat meluncurkan kembali perundingan IEU-SEPA. Peluncuran itu ditegaskan oleh Menteri Perdagangan Indonesia Thomas Lembong dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom. Pada kesempatan itu, Thomas Lembong mengatakan peluncuran perundingan IEU-SEPA ini menunjukkan keseriusan Indonesia maupun Uni Eropa untuk memperluas dan memperdalam kerjasama strategis di tengah kondisi perekonomian global yang masih belum pasti seperti saat ini. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI. Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang dimanfaatkan penduduk sebagai sumber penghidupan. Oleh karena itu, Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengajak masyarakat di Jawa Timur mengawasi dan menjaga kekayaan di laut di pesisir Jawa Timur dari reklamasi. Kita ikuti laporan reporter Beni Hermawan dari Surabaya. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meminta semua elemen masyarakat menjaga kekayaan laut Jawa Timur dari reklamasi. Apa yang diungkapkan Rizal Ramli berkaca dari kasus reklamasi di Jakarta. Menurut Rizal, terdapat 3 pertimbangan soal reklamasi agar tidak merugikan negara maupun nelayan. Salah satunya, reklamasi harus dikendalikan oleh negara atau pemerintah, karena kebijakan bisa diambil berdasarkan kepentingan negara untuk rakyat, mencegah bencana alam dan kepentingan bisnis. Berdasarkan 3 pertimbangan itulah, kata Rizal, 3 gabungan kementerian mengklasifikasikan 3 kategori pelanggaran reklamasi pulau di Jakarta, yakni pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Rizal juga menilai sikap Ahok yang galak dalam hal kebijakan dinilai kebablasan. Rizal juga menyinggung sikap bengal Ahok terkait reklamasi. Namun dia menolak menjawab ketika diminta respon soal tantangan Ahok terkait surat resmi penghentian reklamasi Pulau G di Jakarta Utara. Tapi yang penting itu berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, harus ada garis padan pantai, yaitu 100 meter sampai ke laut tidak boleh dikuasai oleh swasta. Rakyat biasa harus punya akses, bisa menggunakan pantai itu. Ya, jangan sampai, dan itu biasa di seluruh dunia. Ya, jangan seperti terjadi di beberapa kasus di Indonesia, di mana pantai itu dikuasai swasta sampai yang lebih banyak dari gugarannya. Harus dikendalikan oleh pemerintah. Apa yang diutarakan Rizal tersebut disampaikan di hadapan Kiai dan pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Timur beberapa waktu lalu. Menurutnya, pertemuan tersebut sangat tepat guna membahas kekayaan laut di Jawa Timur. Dari reklamasi yang bisa merugikan negara dan rakyat atau nelayan, kesempatan tersebut dimanfaatkannya dengan mengajak para kiai dan pengurus NU untuk mengawasi dan menjaga kekayaan laut di pesisir Jawa Timur dari reklamasi. Pangkalan Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Laut, Lanal Banjarmasin terus melakukan koordinasi dengan Lanal di sejumlah daerah di pesisir utara Pulau Jawa untuk mencegah konflik antar nelayan. Selengkapnya dilaporkan reporter Fauzi Husaini. Koordinasi antara Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin dengan sejumlah lanal yang ada di sejumlah daerah di pesisir utara Jawa akan terus ditingkatkan guna meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik antar nelayan yang beroperasi di perairan Laut Jawa. Hal itu dikemukakan dan Lanal Banjarmasin, Letkol Laut Pelaut Oki Iskandar Zulkarnain Dipura kepada sejumlah wartawan menanggapi adanya konflik antar nelayan di Kalimantan Selatan dengan nelayan daerah lain, bahkan sampai terjadi pembakaran kapal nelayan tersebut. Dan Lanal juga menjelaskan pada prinsipnya kawasan laut tidak ada pengkaplingan daerah perairan, namun ada batasan wilayah operasional antar nelayan di tiap daerah. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan salah paham dan miskomunikasi masalah wilayah penangkapan ikan tersebut, sehingga ke depan sosialisasi akan terus ditingkatkan kepada para nelayan dan koordinasi lintas Pangkalan TNI Angkatan Laut juga akan terus diperkuat sehingga kesalahpahaman antar nelayan bisa diantisipasi. Kita langsung aksi cepat, sudah koordinasi dengan wilayah di pesisir pantai utara Jawa, khususnya kabupaten-kabupaten yang mempunyai kapal-kapal tersebut. Kita sudah mensosialisasikan untuk disampaikan kepada nelayan-nelayan yang ada di wilayah pantai utara Jawa.
pada prinsipnya itu masalah miskomunikasi saja, jadi tidak tersosialisasi dengan baik. Jadi kita ada memiliki wilayah, maksudnya di laut tidak dikapling-kapling ya, maksudnya kan ada beberapa batas aturan daerah yang khusus untuk mengembangkan perikanan daerah tersebut. Namun masyarakat ini tidak tersampaikan dengan baik untuk sosialisasinya, khususnya nelayan yang di wilayah pantai utara. Nah, namun dengan pendekatan yang baik, mudah-mudahan eskalasi ini tidak menjadi konflik komunal, itu harapan kami. Dan Lanal Letkol Laut Pelaut Oki Iskandar Zulkarnain di Pura menjelaskan, saat ini patroli pengamanan perairan terus dilakukan dengan sejumlah armada kapal yang tersedia, bukan hanya untuk antisipasi adanya konflik antar nelayan, namun juga menjaga kedaulatan negara di perairan dari kemungkinan pencurian ikan dan pengambilan terumbu karang oleh nelayan asing. 4.500 delegasi dari 103 negara akan datang untuk mengikuti Prepcom Tree and Habitat yang digelar di Surabaya mulai besok selama 2 hari. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Indriatno Heriawan. Prepcom 3 UN Habitat 3 yang diselenggarakan di Kota Surabaya dihadiri 33 menteri, 4.500 delegasi dari 193 negara. Sekretaris Jenderal Konferensi UN Habitat 3, John Close, saat pengibaran bendera PBB dan Indonesia yang menandai serah terima pengamanan Grand City dari Wali Kota Surabaya Tri Risma Marini bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono kepada PBB di halaman Grand City mengatakan, pihaknya senang sekali melaksanakan kegiatan internasional UN Habitat di Kota Pahlawan ini. Ia mengaku kegiatan ini akan merupakan hal yang sangat penting bagi PBB dan Indonesia. Indonesia already hosted the regional meeting for Asian Pacific region, and that was a very good sign of the commitment of Indonesia. And now here in Surabaya we have the third Prepcom. Beliau senang sekali telah melangsungkan acara ini bersama-sama dengan pemerintah Republik Indonesia dan bahwa sudah dijalankan akan segera dibuka secara resmi dan bahwa Prepcom ketiga ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting sekali baik untuk PBB maupun untuk Indonesia. Konferensi UN Habitat yang diprakarsai oleh PBB ini pelaksanaannya rutin setiap 20 tahun sekali. Dalam event tersebut berbagai isu-isu penting meliputi lingkungan perumahan, pemukiman, dan perkotaan dibahas guna menghasilkan suatu kesepakatan yang bersifat global. Konferensi UN Habitat sebenarnya telah digelar sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1976 dan 1996, dan pada tahun 2016 ini penyelenggaranya di Ekuador. Namun sebelum itu didahului dengan penyelenggaraan Prepcom 3 UN Habitat 3 di Surabaya. John Close mengaku pernah datang ke Surabaya dalam kunjungan formal guna memantau pembangunan perkotaan yang ada. Ia menilai kota Surabaya bisa menjadi contoh bagi kota lainnya, meski tantangan yang dihadapi selalu ada. And to give a better chance to its citizens to enjoy good urban life. For us, it's a good example of how a committed local government can achieve a lot of improvements, even with sometimes with not many resources. But this is what characterizes local government. Dan saya sudah menyaksikan bagaimana Indonesia melaksanakan pembangunan perkotaan, utamanya juga Surabaya merupakan yang terdepan. Ini merupakan inspirasi bagi kita semua dan juga sebuah contoh tentang kota dengan berbagai tantangannya berjuang untuk mendapatkan keseimbangan dari perkotaan yang lebih baik, dan ini merupakan upaya dari pemerintah lokal yang sangat baik sekali walau terkadang tantangannya adalah tidak ada sumber-sumber yang tersedia. John Close mengapresiasi perjuangan pemerintah kota Surabaya dalam mengembangkan kotanya menjadi lebih baik, meski kadang menemui keterbatasan dalam sumber daya yang ada. Namun menurutnya kendala tersebut bisa diatasi dengan inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Saat ini disampaikan berita dari mancanegara dan kabar dari dunia olahraga. Saudara, politikus senior Jerman mendesak dilakukannya pengetatan terhadap pengendalian penjualan senjata setelah terjadi penembakan di Munchen tanggal 22 Juli lalu. Wakil Konselir Sigmar Gabriel mengatakan bahwa semua hal yang mungkin dilakukan harus dijalankan untuk membatasi akses terhadap senjata mematikan. Menurutnya, pihak berwenang sedang menyelidiki bagaimana Son Boli, pelaku yang berkewarganegaraan ganda Jerman-Iran, bisa memperoleh senjata meskipun menunjukkan tanda-tanda psikologis yang signifikan. Pelaku menembak mati 9 orang sebelum ia sendiri ditembak aparat keamanan.
Menteri Dalam Negeri Jerman Thomas de Maizière yang mengunjungi lokasi penembakan mengatakan akan meninjau ulang aturan kepemilikan senjata. De Maizière, anggota Partai Konselir Angela Merkel dari Kristen Demokrat yang konservatif, mengatakan untuk mengevaluasi aturan senjata dan akan memperbaiki hal yang dibutuhkan. Menurutnya penting untuk memahami bagaimana pria bersenjata tersebut bisa mengakses pistol yang digunakannya. Sejauh ini polisi belum mengetahui bagaimana pelaku bisa mendapatkan senjata, tapi dia tidak memiliki izin dan nomor seri senjata karena sudah dihilangkan. Dari dunia olahraga, kami sampaikan spektra olahraga RRI pagi ini, selengkapnya disampaikan reporter Widoyo. Saudara, Prancis berhasil menjuarai Piala Eropa 2016 usia 19 setelah mengalahkan Italia 4-0 pada laga final di Wilsel Rhein-Neckar Arena Sinsheim, Jerman kemarin waktu setempat. Pada laga final kontra Italia, Prancis tidak butuh waktu lama untuk memecahkan kebuntuan. Pertandingan baru berjalan 6 menit, Jean-Kevin Augustin sudah membawa Prancis unggul 1-0. Memasuki menit ke-19, Prancis berhasil membobol gawang Italia. Kali ini pencetak gol Prancis adalah Ludovic Blas, pemain muda Guingamp. Skor 2-0 untuk Prancis bertahan hingga jeda. Prancis lebih banyak menciptakan peluang pada babak kedua. Mereka tercatat menorehkan sejumlah kesempatan emas yang akhirnya membuat 2 gol tambahan. 2 gol tambahan Prancis itu diciptakan oleh Lucas Taworsa pada menit ke-82 dan Issa Diop pada masa injury time. Prancis menutup laga final Piala Eropa usia 19 tahun 2016 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas. Prancis kini tercatat telah menjuarai ajang Piala Eropa usia 19 tahun sebanyak 3 kali. Sebelumnya para pasukan muda Prancis pernah juara pada tahun 2005 dan 2010. Namun jika digabungkan dengan format kejuaraan junior sebelumnya, secara keseluruhan Prancis sudah juara 8 kali. Turnamen yang berlangsung di setiap setahun sekali ini berubah format menjadi Piala Eropa usia 19 tahun sejak tahun 2002. Kala itu Spanyol menjadi tim pertama yang juara dalam format tersebut. Sementara itu dari ajang turnamen sepak bola Indonesia Super Soccer Championship, Madura United tampil meyakinkan untuk mengalahkan Persija 3-0 pada pertandingan di Stadion Gelora, Bangkalan. Malam tadi, kemenangan Madura United sekaligus memperpanjang rangkaian kemenangan menjadi 5 laga berturut-turut sebelum mereka mengalahkan Bayangkara Surabaya United, Mitra Kukar, Persegres Gresik United, dan PSM Makassar. Madura United kini kembali ke puncak klasemen dengan 27 poin dari 12 pertandingan, unggul 1 angka dari Arema Kronos yang baru bertanding 11 kali, sementara Persija belum beranjak dari posisi ke-13 dengan poin 12 dari 12 pertandingan. Demikianlah saudara telah disampaikan Warta Berita Radio Republik Indonesia pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali sari berita penting. 7 warga negara Indonesia meninggal akibat kapal yang ditumpanginya tenggelam di perairan Malaysia. Politisi Jerman mendesak dilakukannya pengetatan terhadap pengendalian penjualan senjata setelah terjadi penembakan di Munchen tanggal 22 Juli lalu. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, produser pelaksana Yanti Widya, pengarah acara Wirda Putri, teknik operator studio, pengarah teknik Sigit Fitriatno, kameramen dan editing kita juga oleh Sigit Fitriatno. Saya Ardian Majid Kobat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja.
bangsa